Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat yang tak terhingga kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Mari kita jadikan materi dalam konten ini sebagai sarana belajar bersama. Sebaiknya mencari seorang guru guna mendapatkan pemahaman, keilmuan, bimbingan dan arahan dari seorang guru. Sirna dalamnya, kekal bersamanya. Di balik kelap-kelip dunia yang memukau, tersembunyi kerinduan paling sunyi, kerinduan untuk pulang kepada sang pemilik jiwa. Manusia berjalan di bumi dengan jasad, namun hatinya tak pernah berhenti mencari asalnya. Ada suara lembut dari dalam diri yang terus berbisik, "Ini bukan tempatmu yang sejati. Kembalilah." Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib tidak hanya menyapa akal dan lisan, tetapi langsung mengetuk pintu hati. Ia memanggil kita, para pejalan, untuk kembali mengenal diri, bukan sebagai entitas mandiri, tetapi sebagai makhluk yang sirna dalam wujudnya dan kekal dalam cintanya. Beliau menyingkap rahasia jalan ruhani yang tak akan ditemukan dalam keramaian dunia, namun hanya didengar oleh hati yang sunyi dan jiwa yang haus akan kebenaran. Perjalanan ini bukanlah sekadar ibadah lahir atau ilmu yang dibaca. Ini adalah perjalanan dari keakuan menuju keilahian. Sebuah transformasi total yang dimulai dari kesadaran akan hakikat bahwa diri ini tidak memiliki daya dan upaya, bahwa semua yang kita sebut aku pada dasarnya hanyalah cerminan dari cahayanya. Allah berfirman, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri." Quran Surah Al-Hasyr ayat 19. Inilah titik tolak. Ketika kita lupa pada Allah, kita sebenarnya sedang kehilangan hakikat diri. Maka mengenal Allah bukanlah perjalanan horizontal menuju luar, tetapi perjalanan vertikal menuju dalam, menembus tirai-tirai nafsu dan ego yang mengaburkan wajah hakikat. Dalam fana, aku dilenyapkan. Dalam baka, hanya Dia yang tinggal. Dalam proses ini, ruh manusia berubah. Ia tidak lagi memandang dengan mata kepentingan, tetapi dengan cahaya kasih sayang. Ia tidak lagi mendengar untuk menghakimi, tetapi untuk memahami. Ia tidak lagi hidup untuk dirinya, tapi hidup sebagai pancaran dari kehendaknya. Syekh Abdul Qadir tidak meletakkan jalan ini sebagai jalan elit, tapi sebagai warisan untuk siapa saja yang siap meninggalkan keakuan demi kemuliaan menjadi hamba sejati. Dan itu dimulai dengan niat yang tulus, langkah yang sabar, dan hati yang senantiasa terbuka pada Allah. 6 simpul ruhani yang akan kita telusuri: fana, baka, transformasi ruhani, simbol-simbol spiritual, perjalanan dari makhluk ke hakikat, dan menjadi cermin ilahi, bukanlah sekadar teori, melainkan tahapan-tahapan penyucian jiwa dan pencapaian ma'rifah yang ditinggalkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebagai bekal bagi para pencari. Setiap tahap adalah cermin yang memantulkan siapa kita sebenarnya di hadapan Allah. Dan hanya mereka yang berani menatap cermin itu dengan jujur yang akan sampai kepadanya. Inilah panggilan ruhani kita, bukan sekadar untuk tahu, tetapi untuk larut dalam cahayanya. Bukan sekadar untuk dekat, tapi untuk sirna dan kekal bersamanya. Mari kita buka lembaran ini bersama, dengan hati yang tunduk dan jiwa yang siap menempuh perjalanan paling agung dalam hidup, kembali kepada Allah dengan seutuhnya. Sirna, dalamnya, makna fana. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa fana adalah kondisi batin tertinggi di mana seorang hamba lebur dan sirna dari keakuan dirinya, tidak melihat selain Allah, tidak menginginkan selain Dia, dan tidak berpegang pada apapun kecuali kehendaknya. Fana bukanlah hilangnya eksistensi secara fisik, melainkan lenyapnya kehendak, rasa memiliki, dan ego pribadi dalam samudra kehendak ilahi. Saat seorang hamba sampai pada derajat ini, maka seluruh eksistensinya menjadi cermin bagi tajalli, penampakan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Syekh menegaskan bahwa untuk mencapai fana, seorang salik, penempuh jalan, harus terlebih dahulu melewati fase penyucian jiwa,
Tazkiyat an-nafs, meninggalkan kecenderungan duniawi dan menyucikan hati dari syahwat dan hawa nafsu. Ia harus menjadikan dirinya ibarat mayat di tangan pemandi jenazah. Tidak lagi punya kehendak pribadi, hanya tunduk dan pasrah kepada kehendak Allah. Dalam fana, hamba tidak lagi menyandarkan amal dan ibadah pada dirinya. Ia tidak berkata, "Aku berbuat," tetapi menyadari sepenuhnya bahwa semua berasal dari Allah semata. Syekh menulis, "Jadilah kamu fana dari makhluk, lalu fana dari dirimu sendiri, lalu sirna dari kefanaanmu itu sendiri, fana al-fana, hingga tiada yang kau lihat kecuali Allah." Ini adalah puncak dari tajrid, pengosongan, dan tauhid, pengesaan. Fana adalah pengembalian mutlak kepada Sang Sumber. Firman Allah, "Segala sesuatu akan binasa kecuali wajahnya. Baginyalah segala keputusan, dan kepadanya kamu dikembalikan." Quran Surah Al-Qasas ayat 88. Ayat ini menegaskan bahwa segala sesuatu selain Allah adalah fana, musnah, sementara hanya Allah yang bersifat baqa, kekal. Seorang hamba yang menyadari ini secara hakiki akan menyandarkan segalanya kepada Allah, dan inilah awal dari pengalaman fana. Rasulullah SAW bersabda, "Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau orang yang sedang lewat." Hadis riwayat Bukhari. Syekh Abdul Qadir menafsirkan, makna hadis ini bukan hanya secara lahir, tetapi juga secara ruhani. Hamba harus merasa asing terhadap dirinya sendiri, dunia ini, bahkan terhadap kehendak dan tujuan pribadinya, karena semuanya bukan miliknya. Ia adalah milik Allah, hidup karena Allah dan untuk Allah. Fana bukanlah akhir, melainkan pintu masuk ke dalam makrifat, sebuah dunia ruhani yang hanya dapat dicapai dengan lenyapnya aku. Fana memadamkan cahaya diri agar menyinari dengan cahaya Allah. Dalam fana, seorang hamba mengalami keterputusan total dari makhluk. Bukan berarti membenci makhluk, tetapi menyadari bahwa semua makhluk adalah bayangan dari Sang Wujud yang Maha Esa. Maka, ia tidak menggantungkan diri pada makhluk, tidak mengharap kepada mereka, dan tidak takut kepada mereka. Ketergantungan batinnya hanya kepada Allah. Kekal bersamanya, makna baqa. Setelah seorang hamba mengalami fana, lenyapnya kehendak dan keakuan, maka ia memasuki makam berikutnya yang disebut baqa, yaitu kekalnya ruhani seorang hamba dalam kehendak dan kehadiran Allah. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib, baqa adalah kemurnian eksistensi spiritual yang dibangun di atas kehancuran ego. Dalam baqa, bukan saja hamba telah lenyap dari dirinya, tetapi ia dibangkitkan kembali dengan sifat-sifat ilahi. Bukan karena ia menjadi Tuhan, tetapi karena ia menjadi cermin tajalli, nama-nama dan sifat Allah dalam dirinya. Syekh berkata, "Apabila dirimu telah sirna, fana dari kehendakmu, dan Allah menegakkanmu kembali di atas kehendaknya, maka engkau berada dalam baqa. Dalam baqa, engkau berbicara dengan izinnya, bergerak dengan perintahnya, dan diam karena perintahnya. Engkau menjadi alat, bukan pelaku." Makna baqa bukanlah kembali kepada dunia dengan ego yang sama, melainkan mengalami dunia dengan batin yang telah tercerahkan, di mana hati senantiasa tersambung kepada Allah. Dalam makam ini, seorang wali bukan hanya mengenal Allah, ma'rifah, tetapi menjadi tempat pancaran kasih, kebijaksanaan dan keadilannya. Kehidupan dan amalnya tidak lagi didorong oleh nafsu atau syahwat, melainkan murni untuk Allah. Ia menjadi orang yang Allah gunakan, bukan yang masih menggunakan Allah. Syekh menjelaskan bahwa baqa merupakan buah dari fana. Jika fana adalah kematian spiritual dari keakuan, ego, maka baqa adalah kebangkitan ruhani dalam cahaya Tuhan. Orang yang telah baqa tidak lagi melihat dirinya sebagai pemilik kebaikan. Semua kebaikan dinisbatkan kepada Allah. Dalam doanya, dalam tindakannya, dalam kehadirannya, semuanya dikuasai oleh kesadaran ilahiyah. Firman Allah dalam surah, "Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, 'Tuhan kami adalah Allah,' kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka, seraya berkata, 'Jangan kamu takut, dan jangan kamu bersedih hati, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu.'" Quran Surah Fussilat ayat 30. Ayat ini menggambarkan kondisi orang yang teguh dalam tauhid, bukan hanya secara lahir, tetapi juga batin. Orang yang telah mencapai baqa adalah mereka yang telah tegak dalam ma'rifatullah dan tidak goyah oleh apapun.
Hadis Nabi Muhammad SAW, "Hambaku terus mendekat kepadaku dengan amal-amal sunnah hingga aku mencintainya. Jika aku mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk memukul, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan." Hadis riwayat Bukhari. Syekh Abdul Qadir menjadikan hadis ini sebagai dasar utama maqam baqa. Ini bukan sekadar metafora, ini adalah realitas ruhani. Ketika seorang hamba sampai pada puncak baqa, ia tidak lagi hidup dengan dirinya. Ia hidup dengan dan dalam kehendak Allah. Ia menjadi manifestasi rahmat dan hikmahnya di dunia. Syekh menegaskan bahwa baqa bukan tujuan akhir untuk kemuliaan diri, tapi untuk menjadi hamba yang paling sempurna dalam pengabdian. Orang yang baqa tidak ingin dikenal, tidak ingin diagungkan, karena ia tahu bahwa semuanya berasal dari Allah. Ia menjadi anonim dalam pandangan makhluk, tetapi sangat dikenal di sisi Tuhan. Dalam makam baqa, ia tetap makan, tidur, bekerja, tetapi semua itu dilakukannya dalam kesadaran hadrah ilahiyah, kehadiran Allah. Inilah hakikat dari kekal bersamanya. Ia tidak hidup dengan dunia, tapi hidup untuk Allah di dalam dunia. Ia tidak sibuk dengan dirinya, tapi sibuk dengan tugas dan amanah dari Allah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Dunia ini terlarang bagi para wali, namun ia menjadi ladang amal yang subur ketika mereka telah diberi izin untuk menanam kebaikan di dalamnya." Diriwayatkan dalam Hikmah Sufi dan Atsar Ulama. Syekh menutup makam baqa dengan nasihat. Jangan kau sangka orang yang telah baqa akan terangkat dari bumi ini dan hidup di awan. Justru ia hidup bersama manusia, tetapi ruhnya menetap di langit. Ia tidak seperti makhluk, tapi juga bukan malaikat. Ia adalah rahasia Allah yang berjalan di bumi. Transformasi ruhani, dari aku ke dia. Dalam Futu Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa perjalanan spiritual sejati adalah proses panjang untuk menanggalkan lapisan-lapisan aku, yakni ego, keinginan pribadi dan hawa nafsu, agar digantikan sepenuhnya dengan kehadiran dan kehendak Dia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan sekadar perubahan perilaku, melainkan transformasi total ruhaniyah, di mana keakuan manusia sebagai pusat eksistensi runtuh dan digantikan oleh kesadaran ilahiyah sebagai pusat hidup. Syekh menulis, "Awal perjalanan adalah dengan aku, pertengahannya adalah dengan keraguan dan cobaan, dan akhirnya adalah dengan Dia. Ketika engkau telah lepas dari aku, maka engkau akan hidup dalam Dia. Saat itu engkau menjadi makhluk tanpa diri, hamba tanpa kepentingan, dan saksi tanpa penglihatan pribadi." Transformasi ini membutuhkan tajrid, pengosongan diri, takhali, mengosongkan hati dari selain Allah, tahali, menghiasi diri dengan akhlak ilahiyah, hingga tajali, penampakan cahaya Allah dalam hati. Proses ini membawa salik dari syahwat menuju syuhud, penyaksian, dari hawa nafsu menuju hidayah, dan dari egoisme menuju tauhid sejati. Dalam proses ini, seorang hamba tidak lagi menjadikan dirinya pusat dunia, tetapi Allah lah pusat segalanya. Ia tidak berkata, "Aku telah memberi," tetapi berkata, "Allah lah yang memberi melalui aku." Ia tidak mengaku memiliki daya, tetapi berkata seperti yang diajarkan dalam Al-Quran, "Dan kamu tidak mampu berkehendak kecuali apabila dikehendaki oleh Allah, Tuhan semesta alam." Quran Surah At-Takwir ayat 29. Transformasi ruhani ini adalah buah dari makam fana dan baqa. Tetapi lebih dalam dari itu, Syekh menyebutnya sebagai perubahan substansi batin dari kegelapan menuju cahaya, dari kekeruhan nafs menuju kejernihan ruh, dari sifat-sifat manusiawi menuju sifat-sifat Rabbani. Syekh berkata, hati yang telah mengenal Allah tidak lagi berdenyut untuk dirinya sendiri. Ia berdetak untuk mencintai, untuk memberi, untuk menghidupkan sesama karena Allah. Semua akunya telah luluh dalam lautan Dia. Firman Allah, katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surah Al-An'am ayat 162. Ini adalah deklarasi paling dalam dari seorang hamba yang telah berubah dari hidup untuk aku menjadi hidup hanya untuk Dia. Segala aspek kehidupannya, bahkan yang paling kecil, tidak lagi disandarkan pada keinginan pribadi, melainkan pada ridha Allah. Hadis Nabi Muhammad SAW yang senada.
tidak beriman salah satu dari kalian sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Syariat. Hadis riwayat Abu Nuaim dalam Al-Hilyah. Menurut Syekh Abdul Qadir, hadis ini adalah tolok ukur. Selama masih ada aku yang melawan perintah Allah, maka transformasi ruhani belum sempurna. Transformasi itu sejati ketika semua hawa nafsu tunduk kepada Allah dan Rasul-Nya. Transformasi ruhani ini juga membawa seseorang kepada kenyataan bahwa dirinya bukan siapa-siapa, bahkan keberadaannya sendiri bukanlah miliknya. Ia hanya wujud karena Allah. Maka dari itu ia tidak menyombongkan diri, tidak merasa pantas dipuji, dan tidak menggugat takdir. Semua dikembalikan kepada kehendaknya. Kalimat hatinya adalah, La haula wa la quwwata illa billah. Syekh menegaskan bahwa perubahan ini bukan hanya untuk kesalehan individual, tetapi agar hamba menjadi perantara kasih Allah di bumi, menjadi makhluk yang hatinya menjadi wadah rahmat, pikirannya menjadi cahaya hikmah, dan perilakunya menjadi pancaran akhlak Nabi Muhammad SAW. Dalam makam ini, seseorang tidak lagi hidup berdasarkan balasan atau harapan duniawi. Bahkan harapan surga pun tak lagi menjadi pendorong utama. Ia hidup karena Allah, untuk Allah, dan bersama Allah. Syekh dalam bab ini berkata, jika engkau telah berubah dari aku menuju Dia, maka engkau akan melihat dunia dengan pandangan rahmat, bukan syahwat. Engkau akan berkata kepada dunia, aku tidak lagi milikmu, dan engkau pun bukan milikku. Aku hanya miliknya dan hanya Dia milikku. Simbol spiritual dalam sirna dan kekal. Dalam dimensi tasawuf, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa fana, sirna dalamnya, dan baqa, kekal bersamanya, tidak hanya sebagai keadaan ruhani, melainkan memiliki simbol-simbol spiritual yang dapat ditangkap dan dihayati oleh para salik, pejalan ruhani. Simbol-simbol ini bukanlah tanda lahiriah biasa, melainkan isyarat ilahiyah yang menyingkapkan kedalaman perjalanan batin. Syekh mengungkapkan bahwa ketika seorang hamba memasuki makam fana, maka seluruh sifat manusiawinya mulai sirna, kesombongan, cinta dunia, keinginan disanjung, bahkan rasa memiliki atas amal ibadah sendiri. Simbolnya adalah kehampaan batin, rasa kehilangan diri, dan tangisan sunyi yang tidak tertuju pada siapapun kecuali Allah. Ia merasa seolah tidak memiliki apa-apa lagi, dan inilah tanda pertama fana. Lenyapnya rasa memiliki terhadap diri sendiri. Simbol lain dari fana adalah ketiadaan kehendak pribadi. Seorang hamba yang telah fana akan tampak seperti hidup biasa di mata orang awam. Namun ia hidup tanpa rasa memiliki kehendak, sebagaimana firman Allah. Dan tidaklah kamu menghendaki kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Quran Surah Al-Insan ayat 30. Dalam makam baqa, simbolnya adalah keseimbangan antara kehampaan dan keteguhan, antara sirna dan hadir. Hamba tetap beraktivitas, berdakwah, berkarya, bahkan mungkin memimpin umat, tetapi semuanya tidak lagi dilakukan karena aku, melainkan karena Dia. Simbolnya adalah ketenangan batin yang mantap, kasih sayang universal, dan kekuatan jiwa dalam menanggung beban umat tanpa keluh kesah. Syekh berkata, dalam fana, engkau tidak melihat dirimu. Dalam baqa, engkau melihat Allah melalui dirimu, bukan sebagai zatnya, tapi sebagai kehendak, ilmu, dan rahmatnya yang bekerja melalui dirimu. Dengan kata lain, fana adalah sirnanya ego, dan baqa adalah hadirnya Allah sebagai pusat kesadaran dalam hidupmu. Simbol spiritual lain dari baqa adalah keistiqamahan. Dalam kitabnya, Syekh berulang kali menekankan bahwa karomah terbesar bukanlah berjalan di atas air, tetapi teguh dalam perintah dan larangan Allah. Keistiqamahan dalam ibadah, sabar dalam musibah, tenang dalam ujian. Itulah tanda seorang hamba yang telah mencapai makam baqa. Dalil dari hadis Nabi Muhammad SAW juga menjadi penguat simbol-simbol ini. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Dia melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Maka simbol sejati dari fana dan baqa bukanlah dalam penampilan zahir, melainkan dalam cahaya hati dan rahasia amal. Bahkan, kata Syekh, bisa jadi seseorang yang secara zahir tidak dikenali, tidak punya gelar atau pengaruh sosial, tapi di sisi Allah, ia termasuk hambanya yang kekal dalam kehadirannya. Simbol fana juga sering muncul dalam rasa takut dan harap yang seimbang.
Ketika hamba sirna dalam Allah, ia tidak lagi memiliki sandaran selainnya. Ia takut terputus darinya dan berharap selalu dalam naungan kasih-Nya. Ini tergambar dalam doa Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, janganlah Engkau serahkan diriku kepada diriku sendiri walau sekejap mata. Hadis riwayat Abu Dawud. Doa ini menjadi simbol paling dalam dari keadaan fana, pengakuan bahwa diri ini bukan apa-apa tanpa Allah, dan bahwa satu detik pun tanpa bimbingannya berarti kehancuran total. Simbol baka di sisi lain tampak dalam tanggung jawab yang diemban tanpa keterikatan. Seorang wali yang telah baka tidak terikat dunia, namun justru menjadi alat kebaikan bagi dunia. Ia menjadi cermin rahmat Allah bagi makhluk. Ia menyembuhkan luka umat, menuntun jiwa-jiwa yang hilang, dan menghidupkan hati yang mati. Ini adalah simbol tertinggi dari baka, menjadi jalan bagi hidupnya cahaya Allah dalam kehidupan manusia lain. Syekh menutup pemaparannya dengan kalimat yang amat dalam. Jika engkau telah fana, maka engkau tidak akan menginginkan balasan. Jika engkau telah baka, maka engkau akan menjadi penyalur rahmat-Nya. Maka jangan hanya berharap untuk sirna, berharaplah juga untuk menjadi pelita setelah kegelapan. Panduan jalan dari makhluk menuju hakikat. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menggambarkan jalan spiritual sebagai perjalanan berpindah dari makhluk menuju hakikat, dari alam ciptaan menuju kepada Sang Pencipta. Ini bukan perjalanan fisik, tetapi suluk ruhaniyah. Perpindahan kesadaran dan perhatian seorang hamba dari segala sesuatu selain Allah menuju zat Allah semata. Beliau menjelaskan bahwa titik awal perjalanan ini adalah syahwat dan keterikatan pada makhluk, yakni pada segala hal yang tampak oleh mata dan disenangi oleh nafsu, harta, pujian, kedudukan, keluarga, bahkan amal ibadah yang dicintai karena membawa kepuasan diri. Semua itu, meskipun halal, jika menjadi tujuan akan menjadi penghalang. Syekh menulis, engkau tidak akan sampai kepada Allah jika masih bergantung pada makhluk, bahkan jika yang engkau cintai adalah amal ibadahmu sendiri. Maka langkah pertama menuju hakikat adalah melepaskan keterikatan. Ini sesuai dengan firman Allah. Barang siapa menghendaki pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal saleh dan janganlah ia mempersekutukan dalam ibadahnya kepada Tuhannya seorang pun. Quran Surah Al-Kahfi ayat 110. Di sini Syekh mengingatkan bahwa bahkan diri sendiri bisa menjadi sekutu tersembunyi dalam ibadah bila seseorang masih berharap pujian, balasan atau keistimewaan. Langkah kedua adalah tazkiyat al-nafs, pensucian jiwa. Hati harus dibersihkan dari kesombongan, dengki, ria, ujub, dan rasa bangga. Ini adalah tahap paling sulit karena nafsu akan terus berkamuflase dalam bentuk kebaikan. Syekh menekankan pentingnya mujahadah, melawan hawa nafsu dengan zikir, puasa, sabar, dan menyendiri dalam khalwah untuk membersihkan niat. Dalam hadis disebutkan, ketahuilah, dalam jasad ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh jasad, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Ketahuilah, itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setelah hati mulai bersih, maka hamba akan masuk pada tahap muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah. Dalam keadaan ini, dia tidak lagi memperhatikan makhluk dalam amalnya, tetapi fokus hanya kepada Allah. Pandangannya beralih dari fenomena ke makna, dari ciptaan kepada Yang Maha Mencipta. Syekh menulis, janganlah engkau melihat kepada tangan makhluk, tapi lihatlah kepada tangan Allah yang memberi melalui makhluk. Inilah makam tauhid dalam pandangan, yaitu ketika seseorang tidak lagi menyandarkan pemberian, pertolongan, dan hasil kepada makhluk. Ia melihat bahwa semua berasal dari Allah, meskipun datang melalui sebab-sebab dunia. Tahap selanjutnya adalah tajrid dan tafrid, yaitu memusatkan diri hanya kepada Allah. Pada fase ini, seseorang tidak lagi berorientasi pada dunia, bahkan akhirat pun bukan tujuan utamanya. Ia hanya ingin Allah. Firdaus bukan tujuannya, neraka bukan ketakutannya. Yang ia cari hanya perjumpaan dan ridha Allah. Ini ditegaskan dalam Al-Quran. Dan di antara manusia ada yang menjual dirinya untuk mencari keridhaan Allah. Dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 207.
Syekh menggambarkan bahwa pada puncaknya hamba akan lepas dari aku dan tenggelam dalam dia, lalu kembali ke alam makhluk dengan kesadaran yang murni. Ia kembali berinteraksi dengan manusia, tetapi hatinya hanya tertambat pada Allah. Ia memberi bukan karena ingin dibalas. Ia menasihati bukan karena ingin disanjung. Ia hidup, tetapi hidupnya adalah cermin dari kehendak ilahi. Perjalanan ini berat dan panjang. Oleh karena itu, Syekh menyebutkan pentingnya bimbingan mursyid, yaitu guru yang telah menempuh jalan tersebut. Tanpa petunjuk, seorang salik bisa terjebak dalam fata morgana ruhani, merasa telah dekat dengan Allah, padahal masih dalam pelukan nafsu. Syekh berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau berjalan sendirian di padang tandus ini. Carilah tangan seorang mursyid yang telah sampai, agar engkau tidak tersesat dalam bayangan dirimu sendiri." Akhir dari perjalanan ini adalah ketika makhluk tak lagi jadi penghalang, dan Allah menjadi satu-satunya arah, tujuan, dan isi dari hati. Itulah makna dari makhluk menuju hakikat, bukan meninggalkan dunia secara lahiriah, tapi meninggalkan keterikatan batinnya, hingga yang tersisa hanya Allah dan ridhonya. Menjadi cermin ilahi. Dalam tahap tertinggi perjalanan ruhani menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang hamba tidak hanya sirna dalam Allah, fana, dan kekal bersamanya, baqa, tetapi ia mencapai makam spiritual yang disebut sebagai cermin ilahi, yaitu hamba yang menjadi wadah pantulan sifat-sifat Allah di bumi. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh menyebut hamba semacam ini sebagai insan kamil, manusia sempurna yang telah melewati fana dan kembali dengan baqa. Syekh Abdul Qadir menjelaskan bahwa seorang hamba yang telah menyucikan hatinya, mematikan nafsunya, dan menggantikan kehendaknya dengan kehendak Allah, akan dijadikan oleh Allah sebagai mazhar, manifestasi, sifat-sifatnya. Hamba seperti ini bukan hanya menyembah Allah, tapi ia menjadi saluran kelembutan, keadilan, hikmah, dan kasih sayang Allah bagi makhluk lainnya. Beliau berkata, apabila hati seorang hamba telah bersih dari segala kotoran dunia, maka Allah akan menampakkan cahayanya dalam cermin hatinya, sehingga ia hanya melihat dengan pandangannya, mendengar dengan pendengarannya, berkata dengan kata-katanya. Ini bukan berarti hamba menjadi Tuhan, tetapi menjadi cermin, sesuatu yang tidak memiliki cahaya sendiri, tetapi memantulkan apa yang hadir di hadapannya. Ini selaras dengan hadis qudsi yang sangat terkenal. Hambaku senantiasa mendekat kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang ia dengar dengannya, penglihatannya yang ia melihat dengannya, tangannya yang ia gunakan untuk memukul, dan kakinya yang ia berjalan dengannya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam makam ini, seorang hamba telah meninggalkan ego aku sepenuhnya, sehingga tidak ada lagi kepentingan pribadi dalam gerak dan diamnya. Ia hidup untuk Allah, bersama Allah, dan karena Allah. Orang-orang seperti ini bukan hanya syalih, tetapi muslih, orang yang memperbaiki, membimbing, dan menebarkan rahmat kepada sekelilingnya. Ia seperti pelita yang menerangi tanpa terbakar oleh pujian atau hinaan. Syekh Abdul Qadir menyebut hamba yang telah menjadi cermin ilahi sebagai al-abd al-muhaqqaq, hamba sejati yang telah merealisasikan tauhid secara total. Tauhid bukan lagi sebatas kalimat di lisan, tetapi telah menjadi warna seluruh hidupnya. Dalam Futuh Al-Ghaib, beliau menegaskan, wahai anakku, jadilah engkau cermin bagi cahayanya, bukan bagi bayangan dirimu sendiri, karena bila cerminmu bersih, maka tampaklah wajah Tuhanmu di dalamnya, dan bila kotor, maka tampaklah dirimu sendiri yang menipu. Firman Allah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Quran Surah Yunus ayat 62 hingga 63. Wali-wali Allah adalah mereka yang hidup dalam kesadaran ilahiyah, dan mereka menjadi cermin yang menghadirkan sifat-sifat rahmat, keadilan, dan hikmah Allah dalam dunia. Mereka tidak sibuk menampilkan diri, karena yang tampak dari mereka adalah kebeningan ruh yang telah ditempa dalam api mujahadah. Seorang cermin ilahi tidak lagi menuntut apapun dari Allah, karena ia telah merasa cukup dengan ridhanya. Ia tidak memandang amalnya sebagai miliknya, tapi sebagai amanat. Ia tidak merasa lebih tinggi dari siapapun, sebab ia menyadari bahwa segala sesuatu dari Allah dan kepadanya kembali. Dalam Al-Quran ditegaskan,
Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surah Al-An'am ayat 162. Maka menjadi cermin ilahi bukan berarti kehilangan kemanusiaan, tetapi menjadi manusia yang paling merefleksikan kebaikan ilahi di bumi. Ia lembut, sabar, bijaksana, tidak mudah terguncang, dan selalu berpihak kepada keadilan serta rahmat. Ia seperti pepohonan yang akarnya menghunjam ke bumi dan cabangnya menjulang ke langit, sebagaimana gambaran Allah dalam Quran Surah Ibrahim ayat 24. Penutup dari Syekh sangat menggetarkan. Jadilah engkau bagi makhluk seperti hujan di musim kemarau, menyejukkan, menyuburkan, tanpa pilih kasih. Karena hujan turun bukan untuk dipuji, tapi karena ia dikehendaki oleh langit. Setelah melalui lorong fana, menapaki taman baqo, dan menyaksikan transformasi ruhani dari aku menuju dia, tersingkaplah kepada hamba sejati betapa segala sesuatu adalah bayangan dari cahayanya yang hakiki. Dunia bukan lagi tirai, melainkan jendela. Diri bukan lagi penghalang, melainkan kendaraan untuk mengabdi. Dan hidup bukan sekadar waktu, tetapi ladang untuk menjadi cermin bagi Sang Maha Indah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak mengajak manusia untuk lepas dari dunia, tetapi untuk tidak terikat padanya. Ia menuntun agar ruhani kita tidak berhenti pada kulit ibadah, tetapi sampai pada inti, hadir bersama Allah dalam setiap tarikan napas. Dalam fana, kita mati dari ego. Dalam baqo, kita hidup karenanya. Dan dalam makam tertinggi, kita menjadi pancaran rahmatnya di bumi. Simbol-simbol spiritual seperti fana dan baqo bukan sekadar istilah, tapi penanda arah dalam peta menuju Allah. Mereka membimbing kita untuk tidak terjebak dalam bentuk, tapi mencapai makna. Dalam transformasi dari makhluk menuju hakikat, kita belajar bahwa jalan itu dimulai dengan kesadaran, ditempa dengan kesabaran, dan berakhir dengan cinta. Dan pada akhirnya, seorang hamba yang berjalan sepenuhnya dalam keikhlasan dan penyerahan akan menjadi cermin ilahi, bukan karena ia besar, tapi karena ia telah tiada. Ia hidup tidak untuk dirinya, tapi untuk membawa rahmat Allah kepada makhluknya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis riwayat Tabrani. Inilah makam tertinggi dalam Futuh Al-Ghaib. Bukan hanya menjadi orang dekat dengan Allah, tapi menjadi jalan bagi makhluk menuju Allah. Dan itu hanya dicapai oleh mereka yang telah melebur dalam fana, menetap dalam baqo, dan hidup dalam pandangannya. Semoga Allah menjadikan kita termasuk dalam golongan hamba-hamba yang menjadi cermin keindahannya, pembawa cahaya dalam kegelapan, dan perantara rahmatnya di dunia yang mendamba kasih sayang. Wallahu a'lam bishawab. Demikian narasi tentang sirna dalamnya, kekal bersamanya, dalam kitab Futuh Al-Ghaib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita menuju jalan yang diridhoinya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.